Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih. Bertemu kembali dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan mempersiapkan diri masuk di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita akan membuka persekutuan doa pada malam hari ini dengan pujian dari PKJ 13. Baitnya yang pertama dan yang ketiga, kita masuk rumahnya. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk waktu malam hari ini. Kami mendapat kesempatan untuk kami bersama-sama ikut di dalam persekutuan doa. Terima kasih Tuhan untuk cuaca baik yang terus Tuhan berikan buat kami saat ini. Meskipun udara terasa dingin, kadang hujan turun, tetapi itu membuat badan kami segar. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami, dan itu senantiasa membuat hati kami bersukacita. Betapa kebaikan-Mu itu terus melimpah di dalam hidup kami, dan kami sungguh bangga mempunyai Tuhan seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai persekutuan doa, mengawali di bulan Desember. Kiranya Tuhan menolong kami, baik yang mengikuti persekutuan doa ini dari rumah masing-masing. Allah memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah kami boleh semakin hari, boleh semakin mengenal firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan tidak berhenti hanya di situ. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dari hari lepas hari, sehingga terus kami boleh bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami menyerahkan persekutuan doa pada saat ini dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sekali lagi kita akan memujikan dari PKJ 13 baitnya yang kedua. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Nggih, matur nuwun untuk Ibu Atik pembukaannya. Selamat malam Bapak Ibu, anak-anak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan belajar bersama-sama persekutuan doa dengan judul Rapuhnya Manusia dan Bumi. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang telah Kau berikan kepada kami hari ini, rahmat-Mu dan berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan, berkati, beri kami pengertian dan hikmat untuk mempelajari tentang firman-Mu ini, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Malam ini kita akan melakukan pembacaan Alkitab dulu, diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5, terus nanti disambung di 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Bacaannya, dan Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Malam ini persekutuan doa diberi judul Rapuhnya Manusia dan Bumi. Bapak, Ibu, anak-anak dan saudara yang terkasih, setelah libur acara keagamaan sekitar bulan Mei 2021, jumlah pasien COVID-19 di berbagai kota, terutama di Jawa meningkat, sangat tajam. Pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi? Di sini kita akan membahasnya, mengapa itu bisa terjadi, karena mungkin ada pelanggaran-pelanggaran, karena mungkin ada sesuatu yang tidak dipatuhi. Dari berbagai informasi, ternyata ada beberapa penyebab. Yang pertama, pada saat acara itu ada banyak orang yang saling berkunjung tanpa mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi bepergian. Penyebab yang kedua yaitu banyak dari mereka yang tidak mau pergi ke puskesmas atau dokter ketika mengalami gejala demam dan batuk-batuk. Akibatnya, anggota keluarga mereka begitu mudah tertular. Penyebab yang ketiga adalah karena virus yang menyebar adalah varian virus baru yang sifatnya sangat mudah menular. Ini kalau bercerita tentang COVID-19 yang dibahas di sini,
Saya sedikit bercerita, saya masih ingat itu terjadi di bulan Mei Juni dan itu virusnya namanya varian Delta. Untuk di daerah Jawa Tengah pertama kali yang terkena itu di Kota Kudus. Di Kota Kudus itu begitu ada acara-acara keagamaan waktu Lebaran dan setelah Lebaran itu pasien COVID-19 di sana meningkat. Dan saya juga masih ingat waktu itu saya bekerja di rumah sakit, saya dinas siang, kami dapat rujukan pasien dari Kudus. Dan malam itu sekitar jam 7 saya membantu beberapa perawat untuk memindah pasien dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Juga ada beberapa yang dari Kudus. Dan itu saya masih ingat sekali seorang ibu-ibu, saya tanya dari Kudus, dia batuk-batuk di dalam lift dan kami saat itu, saya bersama kedua teman membantu dia memindah dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain. Dan saya bertanya apakah memang di Kudus rumah sakit sudah penuh dan dia menjawab sudah penuh sekali dan pasiennya banyak sekali. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dari di Kudus saat itu memang benar-benar sudah tidak memungkinkan lagi karena banyaknya pasien COVID dengan varian Delta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, meski situasinya seperti itu, masih saja ada orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Pertanyaannya, mengapa mereka seperti itu? Apakah mereka tidak takut terkena virus corona? Apakah mereka tidak berpikir bahwa ketika mereka pulang, mereka masih bisa menularkannya kepada orang tua, kakek, nenek, dan saudaranya di rumah? Kalau mereka, pertanyaan mengapa mereka seperti itu? Kemungkinan mereka meremehkan virus corona itu. Yang pertama itu. Yang kedua mungkin kurang pengetahuan. Apakah virus corona itu bisa mematikan? Karena mereka menganggap virus corona itu seperti virus biasa yang dapat sembuh dengan minum-minum obat-obatan yang biasa. Apakah mereka tidak takut terkena virus corona? Kemungkinan kalau sudah merasa kebal mereka tidak akan takut dengan virus corona. Mereka juga tidak akan berpikiran bahwa saat mereka itu pulang, mereka sudah membawa virus corona itu bisa menularkan kepada orang tua, kakek, nenek, dan saudara di rumah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau penularan virus corona itu, kami dari tenaga kesehatan, dari nakes sendiri, kita sudah APD, alat pengaman diri kita, protokol kita itu sudah kita patuhi sekali. Cuci tangan itu hampir setelah melakukan tindakan. Masker itu kita pakai, masker KN95 itu kita dobeli, tapi ya dahsyatnya virus varian Delta itu beberapa nakes juga kena. Bahkan penunjang, ini saya cerita pribadi, saya pun juga kena. Saya juga kena, waktu itu saya masih ingat hari Selasa membantu evakuasi, hari Kamis saya di swab PCR, saya positif, hari Jumat saya isolasi di rumah sakit. Dan itu beberapa teman saya yang di bagian saya juga kena semua. Dan saya juga berpikir, saya sudah mematuhi protokol kesehatan, saya sudah cuci tangan, saya sudah memakai APD lengkap. Saya juga memakai masker, tapi apakah memang saat itu antibodi badan saya atau kekuatan badan saya sedang lemah, saya juga tidak tahu. Saya isolasi mandiri, saya berangkat ke rumah sakit, istri, anak saya di rumah, dan saya intinya semangat untuk segera bisa sembuh karena saya juga tahu beberapa teman saya di bagian kami juga terkena. Dan di sini dari kondisi seperti ini kita tahu bahwa ada orang yang kurang menyadari bahwa
ia melakukan kesalahan atau dosa. Berdosa karena perilaku seperti itu bisa menyebabkan orang lain terkena virus corona. Jadi kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, kita dari luar tidak cuci tangan, tidak memakai masker, itu di sini disebutkan kita itu berdosa. Karena kita akan menulari orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun di rumah kita, bisa anak, istri, bapak, ibu, kakek, nenek atau semuanya. Jadi marilah untuk saat pandemi ini kita berusaha selalu untuk protokol kesehatan itu supaya diterapkan selalu. Kalaupun ada orang-orang yang memang tidak mematuhi protokol kesehatan, mereka dengan seenaknya sendiri, mereka menutup telinga dan hati dan melakukan dosa karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan dan merugikan siapapun. Kalau kita perhatikan, selain itu ada juga dosa yang tidak disadari karena tidak atau belum tahu, misalnya membuang sampah plastik sembarangan. Nah, di sini disebutkan siapa yang suka membuang sampah plastik sembarangan. Kalau contoh di rumah itu, kalau plastik kresek itu sama istri saya dikumpulkan. Dikumpulkan dulu saya masih ingat, dilempit-lempit sampai kecil bentuk segitiga itu. Terus dimasukkan di laci meja. Dan sekarang pun kita juga masih mengumpulkan plastik-plastik itu, kita jadikan satu, dimasukkan ke dalam kardus. Karena kami tahu plastik itu tidak mudah terurai. Jadi plastik itu banyak sekali bertebaran, tidak bisa terurai dengan cepat, ya solusinya kalau pengen bersih kita harus membakar plastik itu. Nah, mengapa itu berdosa? Karena sampah plastik itu tidak mudah membusuk di tanah. Para ilmuwan mengatakan dibutuhkan waktu 50-100 tahun untuk plastik dapat membusuk dan terurai di tanah. Nah, di sini disebutkan Bapak Ibu, betapa sulitnya plastik itu. Sampai-sampai sekarang banyak temuan untuk mendaur ulang sampah-sampah plastik seperti botol-botol minuman, seperti plastik-plastik tempat berbagai macam cairan, ada jerigen-jerigen atau apapun, supaya ini dapat tidak mengotori di bumi ini dan dapat terurai lagi. Di sini juga disebutkan bahwa plastik yang membusuk dan terurai di tanah itu akan selalu akan selalu sulit. Seperti saya sering melihat di YouTube itu sampah-sampah plastik yang di laut seperti sedotan, plastik makanan, plastik minuman itu mengenai hewan-hewan yang ada di laut. Saya juga senang melihat hal-hal seperti itu, tapi saya juga sendiri mengakui juga belum bisa berbuat banyak untuk dapat membantu mereka. Di sini disebutkan juga puntung rokok butuh 10 tahun. Puntung rokok itu. Puntung rokok butuh 10 tahun. Ini juga kalau dilihat puntung rokok itu kecil ya, tapi ternyata efeknya dampaknya 10 tahun baru bisa terurai. Kaleng soft drink aluminium ini 80-100 tahun. Tapi saya juga melihat kaleng soft drink aluminium itu juga bisa didaur ulang. Kulit sepatu 25-40 tahun, baterai 100 tahun. Styrofoam yang sering dipakai sebagai wadah makanan juga 80-100 tahun. Ini disebutkan plastik deterjen, kantong plastik semuanya di atas 20 tahun baru bisa hancur. Akibatnya tanaman dan pepohonan tidak bisa tumbuh dengan baik. Tanah yang banyak plastiknya juga mudah diterjang air hujan dan banjir dan mudah longsor. Belum lagi ada saja orang yang menebang pohon sembarangan, banyak hutan menjadi gundul karena ulah manusia. Akibatnya ketika hujan sangat deras dan badai datang, maka terjadi tanah longsor. Banyak rumah bisa hanyut dan rusak. Orang juga bisa meninggal karena bencana itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini dibahas mengenai sebab akibat pembuangan sampah yang tidak benar. Di sini disebutkan banyak sekali
sampah-sampah yang bisa mengakibatkan bencana alam. Kalau plastik itu pasti, itu kalau nyumbat-nyumbat di sungai, itu bisa bikin banjir, bisa bikin seperti sumbatan-sumbatan, airnya tidak lancar. Terus ini juga bisa menyebabkan tanah longsor. Maka Bapak Ibu, malam ini kita belajar untuk supaya kita bisa lebih untuk tertib untuk membuang sampah, untuk bisa memilah plastik mana yang harus kita simpan, ataupun kalau plastik itu kita bakar saja. Kita bakar sampai meleleh dan itu lebih gampang terurai. Karena kalau kita sudah belajar tertib dari keluarga sendiri, maka kita juga mungkin sedikit membantu supaya alam ini tidak cepat rusak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, semua itu menunjukkan bahwa kita ini manusia, makhluk yang rapuh. Rapuh itu karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kesalahan dan dosa itu menyebabkan alam ini juga menjadi rapuh. Ini mungkin yang dimaksud karena kita melakukan banyak kesalahan dan dosa, terus kita merusak alam ya, mengakibatkan alam ini juga menjadi gampang terkena bencana. Dan rapuhnya alam pada akhirnya akan menghancurkan hidup manusia. Kalau alam sudah rapuh, sering terjadi banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, ya mungkin ini benar menghancurkan hidup manusia. Karena nanti banyak bencana alam, banyak korban jiwa, baik itu orang tua, anak-anak, dan juga nanti banyak benda-benda, harta yang mereka juga terkena bencana alam ini. Maka oleh karena itu manusia termasuk kita Bapak Ibu, kita harus bertobat, menjaga alam ini, supaya dapat ditempati oleh anak cucu kita, supaya dapat menikmati bersama-sama dengan lebih baik. Mari di masa Advent ini kita mengakui segala salah dan dosa kita dan melakukan yang benar. Surat 1 Yohanes 1 ayat 5-10 mengajak kita untuk menyadari kesalahan dan dosa kita, untuk kemudian bertobat. Kita bertobat untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Tuhan Yesus. Seperti yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis di Lukas 3 ayat 3, dengan begitu maka Advent Natal akan menjadi lebih bermakna. Mungkin mulai saat ini kita akan lebih belajar hidup yang tertib. Yang pertama tadi, mematuhi protokol kesehatan dulu. Kita memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas. Kalau itu tidak penting sekali, tidak usah berkunjung ke tempat-tempat wisata dulu, tidak usah berkerumun dulu. Kita harus menahan segala keinginan kita di masa pandemi ini. Karena pandemi ini memang belum berakhir, walaupun di Indonesia kita grafiknya baik terus, tapi dengan kita tertib sendiri kita juga membantu pemerintah. Dan di sini juga disebutkan, almarhum Pendeta Eka Dharma Putra mengatakan, Advent dan Natal sering terasa hambar, sangat boleh jadi karena kita kurang mengharapkan kedatangan dan kehadirannya, karena kurang merasa membutuhkan Dia. Nah, Bapak Ibu, mungkin di masa Advent dan Natal ini kita akan merasakan menanti-nanti kedatangan Tuhan. Mungkin kita akan pengen banget merayakan Natal. Tapi di masa pandemi ini kita boleh merayakan Natal, kita boleh bersekutu dengan Tuhan dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena kami tahu, kami bekerja di rumah sakit, saya dan istri saya itu waktu pandemi kemarin banyak menguras tenaga kami, banyak menguras kesehatan kami, dan yang jelas setiap hari kami pulang bekerja itu yang ada di hati kami adalah was-was, gek-gek,
gek gitu. Jadi monggo kita harus selalu mematuhi anjuran pemerintah, mematuhi protokol kesehatan. Kita kurang membutuhkan dia karena kita kurang menyadari keadaan malang yang kita alami karena ketidakberdayaan kita mengatasi persoalan-persoalan hidup. Nah, di sini juga disebutkan bahwa kita itu kadang kalau menghadapi persoalan, kita sering lupa bahwa kita punya Tuhan. Kita sering lupa bahwa kita punya Tuhan yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Kita cenderung kemerungsung, cenderung emosi, gerusa-gerusu, dan semuanya pengen diselesaikan sendiri. Biasanya kalau semua manusia pengen mengaturnya sendiri itu malah berantakan. Jadi kita serahkan hidup ini kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang mengatur hidup kita dan kita menjalaninya. Hidup juga kita kecenderungan-kecenderungan buruk diri kita sendiri. Kita kurang menyadari dan tidak berdaya mengatasi persoalan karena kita tidak peka dan peduli manusia dan lingkungan alam di sekeliling kita. Kita tidak peka dan tidak peduli karena kita kurang merenungkan keadaan di sekeliling kita dan merefleksikannya dalam terang firman Tuhan. Jadi di sini disebutkan bahwa kita itu kurang patuh pada firman Tuhan, mungkin kita kurang peka terhadap lingkungan di sekitar kita, terhadap masyarakat di sekitar kita, di pekerjaan kita, di tempat kita tinggal. Makanya di sini malam ini kita belajar untuk bisa merenungkan keadaan sekeliling kita dan merefleksikannya dalam terang firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 8 mengatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Melalui hidup di dalam Allah, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mari Bapak Ibu, malam ini kita sudah belajar tentang apa yang ada di dunia ini, yang dialami saat ini. Di sini kita sebutkan, ayo kita bertobat dan melakukan hal yang benar. Kita memulai dari diri kita sendiri, kita memulai dari keluarga kita sendiri untuk pisahkan sampah dan membuangnya secara benar. Mungkin di kampung-kampung Bapak Ibu ada bank sampah yang bisa mengolah sampah daur ulang, yang bisa mengolah sampah organik dan non-organik. Dan kini di sini juga menyebutkan janganlah kita membakar sampah karena udara akan tercemar dan itu tidak baik bagi kesehatan kita. Alam ini sudah rapuh dan rusak. Pandemi COVID-19 terjadi karena alam yang sudah rapuh dan rusak oleh manusia. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk lebih patuh, lebih tertib, dimulai dari diri sendiri dan keluarga kita. Mari kita juga belajar menanam pohon dan tanaman sebanyak mungkin. Ini kalau bicara tentang tanaman ini, kalau di rumah itu istri saya, tanamannya banyak, tapi saya juga nggak bisa bantu ngopeni Bapak Ibu. Jadi istri saya ini suka tanaman, ya paling saya bantu-bantu. Ini ngasih tanah-tanahnya saja dan ini mungkin sudah dimulai ya. Ayo kita juga menanam pohon dan tanaman sebanyak mungkin. Kita mengurangi penggunaan kaca sebagai material bangunan. Kita juga hemat listrik, karena listrik dihasilkan lewat proses yang bisa merusak alam. Ini juga disebutkan contoh, jadi kalau kita selesai nonton TV, ngecas HP, pakai alat apapun, ayo kita lepas dari colokannya dari stop kontak.
kita sambut kehadiran Tuhan Yesus di masa Advent ini dengan bertobat dan melakukan yang benar. Terutama kita harus selalu ingat, pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita patuhi dulu protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan. Dan untuk masa-masa nanti Natal, mungkin ada liburan Natal, kita tahan dulu. Kita tahan dulu untuk berkunjung-kunjung ke tempat wisata, untuk berkumpul-kumpul. Karena kalau kita sudah bisa melakukan seperti itu, kita tidak berdosa kepada Tuhan, kita melakukan yang benar dan juga sangat membantu pemerintah. Dan juga sangat membantu para tenaga-tenaga kesehatan di rumah sakit. Karena kita semua tidak pengen dan tidak ingin nanti setelah Lebaran, setelah libur Natal dan Tahun Baru, akan ada terjadi lagi booming ledakan pasien COVID-19. Mari kita jaga negeri ini, kita jaga bumi ini dengan kita sendiri berbuat baik, mematuhi segala anjuran pemerintah dan protokol kesehatan dan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk pelajaran persekutuan doa malam ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu setelah firman Tuhan ini. Kita juga akan berdoa syafaat untuk masa Advent. Di masa Advent ini juga mohon hikmat agar keluarga terlibat mengelola alam semesta ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat dan doa penutup. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk malam ini yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami belajar bersama-sama di dalam masa Advent ini Tuhan. Kiranya malam ini dengan pelajaran firman-Mu, kami dapat mempelajari masa-masa Advent ini, dapat merefleksikannya dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, supaya kami selalu senantiasa patuh kepada firman Tuhan, patuh kepada anjuran pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga akan belajar untuk lebih menghargai alam ini, untuk lebih tertib dalam membuang sampah, dalam memilah sampah, dan juga untuk menjaga kelestarian alam ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada keluarga-keluarga kami ini, supaya kami dapat belajar mengelola alam semesta ini dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sebentar lagi yang akan pulang ke rumah masing-masing dan melaksanakan tugas masing-masing. Tak lupa juga kami berdoa untuk GKJ Telogosari dengan seluruh jemaatnya yang ada. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi dengan segala acara-acara yang ada di GKJ Telogosari, dengan segala program-program yang ada di dalam GKJ Telogosari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami apabila kami berbuat dosa, berbuat salah, baik yang disengaja maupun tidak dalam tingkah laku kami, tutur sapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita telah mendengar firman Tuhan yang saya yakin dan percaya itu akan menjadi satu kekuatan buat kita. Ketika ada banyak tantangan, rintangan, halangan, itu jangan membuat kita terus menjadi nglokro atau bahkan jatuh di dalam dosa. Karena apa? Tuhan itu menjadi sumber kekuatan dan sukacita kita. Kita akan menutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan satu pujian. Tuhan sumber gembiraku. Segala rumput pun
riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.